Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan dengan saya Muhammad Ali Akbar dengan NIM 24102112100032 dari kelas C Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas studi kasus terlebih tepatnya yang nyata yang terjadi di bumi Kalimantan, yaitu tambang batubara ilegal dan dampaknya terhadap kerusakan di Kalimantan. Nah, sebelum masuk ke kronologi, penting dulu untuk kita pahami pengertian dasarnya, yang mana menurut pasal 1 angka 14 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan perusahaan lingkungan hidup itu menurut pasal 1 angka 16 UU nomor 32 tahun 2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baik, kita masuk ke kronologi. Kalimantan itu dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar kan di dunia. Namun di balik kilau keuntungan ekonominya, praktik penambangan ilegal itu banyak yang tanpa izin atau menyalahi izin, yaitu IUP. Marak terjadi sejak sekitar era awal tahun 2000-an lah. Perusahaan-perusahaan nakal dan penambang liar beroperasi tanpa memenuhi kewajiban reklamasi itu banyak sekali, guys. Dan kewajiban untuk memulihkan lahan pasca tambang itu sangat minim diorganisir. Akibatnya ribuan lubang raksasa itu berisi air asam yang bekas tambang lalu dibiarkan menganga di tengah pemukiman dan hutan. Dampak nyata dari hal tersebut itu yang pertama dari sisi keselamatan jiwa. Berdasarkan catatan Jatam atau jaringan advokasi tambang, lebih dari 45 orang yang dimana mayoritas anak-anak dan remaja yang meninggal tenggelam di lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur sejak tahun 2011 dan tidak ada satupun perusahaan yang dimintai pertanggungjawaban secara signifikan. Yang kedua, dari sisi pencemaran air. Air di dalam lubang tambang itu kan bersifat asam atau pH rendah dan mengandung logam berat seperti arsenik dan besi, yang mana itu mencemari sungai dan air tanah di sekitar sana. Yang mana lagi sumber utama warga setempat untuk minum dan lain-lain itu dari sana, guys. Dan yang ketiga, dari sisi kerusakan ekosistem, deforestasi masif, hilangnya habitat satwa liar, longsor, banjir menjadi dampak utama yang turunan yang semakin memperparah kondisi lingkungan. Nah, hal itulah tadi yang disebut sebagai ruang lingkup kerusakan dan pencemaran lingkungan, meliputi komponen fisik, yaitu tanah dan air, komponen hayati, flora dan fauna, serta komponen sosial, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oke, kita masuk ke permasalahan hukum lingkungannya. Di kasus tambang batubara ilegal Kalimantan ini tuh memiliki dimensi hukum yang cukup kompleks, mencakup 3 ranah hukum, guys, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, serta hukum pidana. Nah, dari segi hukum administrasi itu permasalahan utamanya adalah lemahnya pengawasan pemerintah. Banyak tambang itu beroperasi tanpa izin perusahaan pertambangan yang sah atau memiliki IUP, tetapi melanggar kewajiban reklamasinya sebagaimana diatur dalam UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang kini telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2020. Pemerintah pusat maupun daerah itu seharusnya melakukan pengawasan, evaluasi serta pencabutan IUP bagi perusahaan yang melanggar. Namun dalam praktiknya ya kalian tahulah pengawasan ini cukup lemah dan bahkan ada dugaan antara pengusaha tambang dan oknum pejabat daerah. Yang kedua, dari segi hukum perdata, korban dan masyarakat terdampak itu memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atau gugatan perdata kepada perusahaan tambang berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Selain itu juga pasal 87 UU nomor 32 tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain wajib membayar ganti rugi. Prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak juga berlaku, yang artinya perusahaan itu bertanggung jawab meski tidak terbukti adanya kesengajaan. Yang ketiga, dari segi hukum pidana, inilah aspek yang paling tajam. Pasal 98 UU nomor 32 tahun 2009 itu mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama itu 10 tahun serta denda paling sedikit
3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sementara pasal 99 mengatur tentang kelalaian dan ancaman pidana yang lebih ringan. Sayangnya penegakan hukum pidana lingkungan Indonesia ini masih sangat lemah dan jarang diproses hingga ke pengadilan. Dalam konteks penyelesaian hukum lingkungan, terdapat dua jalur utama yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, yaitu penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, yang pertama ada penyelesaian secara litigasi. Litigasi itu adalah penyelesaian sengketa melalui proses peradilan formal. Dalam kasus tambang ilegal ini, litigasi dapat ditempuh melalui 3 jalur. Yang pertama jalur pidana, yang kedua jalur perdata, yang ketiga jalur PT UN. Di jalur pidana, aparat penegak hukum, Polri atau jaksa dapat menyidik dan menuntut pelaku perusakan lingkungan berdasarkan pasal 98, 99 UU Nomor 32 Tahun 2009. Di jalur perdata, korban atau yang berwenang seperti walhi dapat mengajukan gugatan perdata ganti rugi ke pengadilan negeri berdasarkan pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009. Di jalur PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara, masyarakat dapat menggugat keabsahan IUP yang diterbitkan secara tidak sah atau melawan hukum ke pengadilan TUN. Nah, yang kedua, penyelesaian secara non-litigasi berdasarkan pasal 84 sampai 86 UU Nomor 32 Tahun 2009. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui yang pertama ada negosiasi, yang kedua ada mediasi, yang ketiga ada konsiliasi, yang keempat ada arbitrase lingkungan. Nah, dalam negosiasi dialog langsung antara pihak yang bersengketa, ya contohnya warga dengan perusahaannya lah. Di mediasi itu melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatannya. Di konsiliasi, pihak ketiga itu turut memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak. Yang di arbitrase lingkungan, penyelesaian itu melalui lembaga arbitrase yang disepakati bersama. Nah, selain itu juga peran organisasi masyarakat sipil seperti Walhi, Jatam, LBH, dan lembaga adat lokal sangat penting untuk mendampingi masyarakat terdampak, baik dalam jalur litigasi maupun non-litigasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan ruang yang sangat besar bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini itu diatur secara khusus dalam pasal 70 yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk peran serta masyarakat tersebut meliputi yang pertama pengawasan sosial terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, yang kedua ada penyampaian saran, pendapat, usul, dan pengaduan, yang ketiga penyampaian informasi atau laporan. Nah, mari kita kaitkan kasus ini dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009. Yang mana yang pertama, asas tanggung jawab negara. Negara itu wajib menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Namun dalam kasus ini negara cukup gagal menjalankan fungsi pengawasannya dan penindakan terhadap tambang ilegal tersebut. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Setiap orang itu memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Nah, lubang tambang yang tidak direklamasi tersebut itu menghancurkan sumber daya yang seharusnya dinikmati generasi kelak. Yang ketiga, asas kehati-hatian, yang mana ketidakpastian ilmiah itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Nah, seharusnya izin tambang itu dikaji lebih ketat sih sebelum diterbitkan. Yang keempat, ada asas pencegahan, yang mana lebih baik mencegahkan daripada memulihkannya. Pengawasan ketat sejak awal itu seharusnya mencegah terbentuknya ribuan lubang tersebut. Yang kelima, ada asas keadilan. Masyarakat lokal Kalimantan itu khususnya komunitas adat justru menjadi pihak yang paling dirugikan guys dari aktivitas tambang tersebut, yang keuntungannya itu dinikmati lah oleh segelintir pihak oknum. Yang keenam, ada asas partisipasi, yaitu setiap anggota masyarakat itu harus ikut juga didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup. Dan yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Negara itu seharusnya wajib bertanggung jawab atas kebijakan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tanggung jawab juga atas kegagalan pengawasan tambang ilegal ini. Nah, selanjutnya kita menghubungkan dengan pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 ya. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain itu ialah melindungi wilayah NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, melestarikan ekosistem. Dan yang keempat, mengantisipasi isu lingkungan global. Nah, kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan itu adalah bukti nyata bahwa seluruh tujuan mulia ini belum tercapai. Penegakan hukum yang lemah dan absennya akuntabilitas membuat hukum lingkungan kita masih sekedar teks di atas kertas. Oke, sebagai kesimpulan, kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan ini mengajarkan kita bahwa pertama, kerusakan lingkungan itu bukan hanya masalah ekologi, yaitu adalah masalah hukum, masalah keadilan, dan masalah kemanusiaan. Yang mana hukum lingkungan kita itu sudah cukup lengkap dari UU nomor 32 tahun 2009 hingga berbagai peraturan turunannya. Masalah utamanya itu adalah penegakan hukumnya itu yang masih cukup lemah lah ya. Bukan cukup lagi, malah terbilang lemah ya. Yang solusi jangka panjangnya menurut saya penguatan pengawasan lingkungan dan penerapan prinsip polluter pays secara konsisten, pemulihan hak-hak masyarakat adat, dan yang terpenting dari pemerintah itu untuk benar-benar menegakkan hukum lingkungan. Ya, demikian untuk pemaparan saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi kontribusi yang kecil dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan kita bersama. Baik, saya Muhammad Ali Akbar, izin pamit.